Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Cipta Sinuraya, Sarjana Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Berlian Napitupulu, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc, dan Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat 13 Oktober 2023. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadiran atas segala rahmat dan karunia yang selalu Kau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan yang akan kami terima, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas kami. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan dan pelaksanaan tugas kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini sambutan yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta hadirin kegiatan bimbingan teknis Pengadilan Tinggi Medan, baik yang hadir dalam langsung atau di luar jaringan maupun di dalam jaringan, seluruh saudara-saudara warga Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Cipta Sionaraya selaku, mohon maaf, Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku pembawa materi, dan Pak Dr. Berlian Nabitupulu selaku moderator pada sore hari ini, Hakim Tinggi Medan, juga para Bapak-Bapak Hakim Tinggi dan Ibu Hakim Tinggi, baik karir maupun ad hoc, serta seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi, dan demikian juga seluruh ketua, wakil ketua, panitera dengan jajaran kepanitraan, serta sekretaris dengan jajaran kesekretariatan seluruh Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat dan tetap semangat. Meskipun hari Jumat, kita bisa hadir pada kegiatan sore hari ini atau siang hari ini, pembinaan teknis Pengadilan Tinggi Medan. Kepada
keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan, dan seluruh pengadilan negeri sewilayah Sumatera Utara. Bahwa pada sore hari ini kegiatan pembinaan teknis dengan menyampaikan tentang tindak pidana narkotika yang akan disampaikan oleh Pak Cipta Sinurea, Hakim Tinggi Medan. Apapun yang disampaikan nanti, hendaklah kita sama-sama mencermati, dan tentunya apabila ada beberapa persoalan atau pertanyaan, hendaknya diinventarisir dan kemudian disampaikan pada sesi akhir kegiatan. Manakala barangkali ada keterbatasan referensi atau sumber-sumber hukum yang belum termonitor oleh pembawa materi, nanti insya Allah pertanyaan maupun permasalahan bisa dicatat oleh notulen, juga terekam dalam kegiatan melalui Zoom ini, sehingga di kemudian hari bisa disampaikan oleh pimpinan untuk pembahasan atau solusinya yang akan diberikan. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Sumatera Utara, tadi sudah disampaikan kepada saya daftar kehadiran atau presensi kegiatan sore hari ini. Atas kehadiran dan tetap semangat pada sore hari ini, siang hari ini, diucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, dengan harapan bahwa presensi kehadiran ini tidak hanya di awal kegiatan, kemudian beberapa menit kemudian ruangannya tinggal 1-2 orang. Jadi dimohon atau diharapkan tidak formalistik saja, tetapi juga bisalah kita manfaatkan kegiatan ini untuk saling berbagi pengetahuan, saling isi mengisi, ada kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Harapannya demikian, jadi presensi kehadiran ini benar-benar real, dan beberapa waktu kemarin saya sampaikan agar presensi juga melalui tulisan tangan yang kemudian diupload ke dalam link yang sudah ditentukan. Satu sisi ada beberapa teman juga melaporkan kehadirannya melalui WA grup Pengadilan Tinggi, sehingga banyak sekali presensi-presensi yang diunggah ke grup WA. Sedangkan yang resminya juga sudah disiapkan atau disediakan link presensi kehadiran sebagaimana disiapkan oleh panitia atau oleh pengurus. Dengan kondisi itu sebaiknya yang paling perlu adalah yang di link. Kalau di WA walaupun nggak upload, asal ada di link adalah sudah kehadirannya termonitor oleh kami. Saya yakin semua bahwa Bapak Ibu Hakim dan Ketua maupun Wakil Ketua serta pejabat kepanitraan maupun kesekretariatan di seluruh pengadilan negeri Sumatera Utara tetap semangat dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk kegiatan ini. Kegiatan ini saya rasakan sangat positif ya. Kebijakan yang mulia Pak Ketua Pengadilan Tinggi terhadap kita sekalian bisa kita nikmati, bagaimana kita kemudian bisa memperoleh bahan-bahan, materi-materi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang barangkali tertinggal oleh kita memperhatikan, kita kemudian diingatkan kembali
dari kegiatan ini. Selanjutnya, waktu nanti dipersilahkan dilanjutkan. Insya Allah saya akan menemani Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Hakim maupun seluruh warga besar Pengadilan Negeri sewilayah Sumut pada acara hari ini sampai selesai. Mungkin saya tidak duduk di depan, tetapi bisa dilihat mungkin saya bersama-sama Bapak Hakim Tinggi yang lain di belakang kamera. Demikian, mohon tetap semangat dan insya Allah kegiatan yang bernuansakan keilmuan atau berbagi ilmu ini akan mendapat suatu berkah kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian dalam hal ada kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian sambutan singkat ini dan tetap memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian disampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Demikian saya cukupkan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik tindak pidana narkotika yang akan dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Cipta Sinuraya Sarjana Hukum selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Kami ulangi, yang akan dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Cipta Sinuraya Sarjana Hukum selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Berlian Napitupulu Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator, serta Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Poling Tampubolon Sarjana Hukum Magister Hukum selaku notulis. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat Bapak Dr. Berlian Napitupulu Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atau pembawa acara yang memberi waktu dan tempat buat kami selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selaku umat beragama, sepantasnya kita untuk pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat kesehatan, kedamaian buat kita hingga kita boleh dapat berkumpul di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Medan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis administrasi yang akan dibawakan oleh Bapak Penyaji selaku narasumber pada sore hari ini, siang hari ini. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu rekan hakim, baik karier maupun ad hoc, maupun juga justisia, Bapak Andri dalam membawa doa, terima kasih Pak atas doanya, Ibu MC dan Bapak Notulen. Yang kami hormati juga, yang kami cintai Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu rekan-rekan hakim Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu para pejabat struktural yang kami tidak sebut satu persatu, dan juga buat adik-adik kami dari Universitas Bima ya. Terima kasih atas kehadirannya. Teristimewa buat Bapak Cipta Sinuraya
satu pembawa atau penyaji materi pada siang hari ini. Materi siang hari ini oleh penyaji atau narasumber akan disampaikan tentang tindak pidana narkotika. Mungkin untuk Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua maupun Bapak Ibu rekan hakim Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Medan dan termasuk juga Bapak Ibu rekan hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Medan, bahwa tindak pidana narkotika tidak dapat dipungkiri dalam keseharian kita sebagai aparat penegak hukum merupakan makanan sehari-hari. Karena tindak pidana narkotika ini jika diperhatikan layaknya udah bak ilalang yang tumbuh di mana-mana. Sehingga kadang-kadang kita pun merasa resah atau risau ketika kita melangkah keluar dari rumah, atau ketika kita bertelepon dengan anak nggak di rumah, kita risau. Karena apa? Karena situasi, kondisi yang begitu sangat rawan dengan narkotika ini. Dan saya kira saya tidak berlebihan kalau saya sampaikan di forum ini bahwa kita pun dalam pekerjaan sehari-hari, utamanya di pengadilan tinggi, baik di Pengadilan Tinggi Medan maupun di pengadilan tinggi lainnya, bahwa tindak pidana narkotika ini sudah merupakan bibit yang sangat subur, ibarat semai, udah tumbuh di mana-mana, terdapat di mana-mana. Sehingga ketika kita menerima berkas perkara, kita terima 5 berkas perkara, itu 4 merupakan tindak pidana narkotika, sehingga kita sangat risau. Sementara kalau kita lihat undang-undangnya, hanya satu undang-undangnya. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami kira kepada Bapak Ibu rekan-rekan hakim yang langsung bertemu dengan para pelaku tindak pidana narkotika, untuk kiranya seperti tadi diserahkan oleh Bapak Wakil, agar betul-betul ikut berpartisipasi proaktif dalam kancah BINTEK ini. Karena walaupun kalau kita lihat yang mengatur undang-undang narkotika hanya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tapi banyak ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang tersangkut atau terlibat. Contoh, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahkan keputusan Direktur Jenderal tentang restoratif justice untuk penerapan RJ kepada tindak pidana narkotika. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama, nanti Pak Cipta Subraya akan menyampaikan kepada kita lebih lengkapnya. Dan sebelum beliau menyampaikan, saya akan bacakan CV beliau sebagai berikut. Saya akan bacakan secara singkat aja. Narasumber kita Bapak Cipta Subraya SHMH, lahir di Tanah Karo pada tahun 1957, mempunyai anak 4, dan 7 cucu. Beliau adalah alumni dari USU, S1-nya 1984, Stambuk 1978, Universitas S2 di Universitas Airul Ternate. Dalam karya beliau Cakip untuk pertama-tama ditempatkan di Pengadilan Negeri Binjai pada tahun 1985 sampai 1987. Kemudian hakim pengangkatan pertama di Pengadilan Negeri Bangko tahun 1987 sampai 1993. Kemudian beliau dimutasi ke PN Metro tahun 1993 sampai tahun 2000.
Kemudian beliau dimutasi lagi ke Tanjung Tanah tahun 2000 sampai 2006. Mutasi lagi beliau ke PN Pontianak tahun 2006 sampai 2010. Kemudian beliau mutasi lagi ke PN Serang tahun 2010 sampai 2014. Lanjut lagi mutasi ke PN Bengkulu 2014 sampai 2016. Kemudian beliau dipercaya dan diangkat sebagai hakim tinggi untuk pertama-tama di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2016 sampai 2020. Kemudian tahun 2020 beliau dimutasi ke Kendari dan bertugas sampai tahun 2022 dari tahun 2020. Kemudian dari Politik Kendari beliau dimutasi ke Pengadilan Tinggi Medan dan bertugas di Medan tahun 2022. Itulah CV beliau yang dapat kami sampaikan. Dan untuk tidak berlama-lama, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Cipta sebenarnya menyampaikan materinya pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andus Haji Panusunan Harahap SKMH, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso SKMH, yang saya hormati rekan-rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, baik karir maupun ad hoc, yang kami hormati Bapak atau Ibu Ketua ataupun Wakil Pengadilan Negeri Sumatera Utara, Bapak Ibu peserta acara ini baik daring maupun luring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karena rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dan mengadakan acara pada kesempatan ini. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Tidak salahnya karena Bapak Wakil ini adalah sahabat saya atau teman saya, kalau saya merasa sahabat saya atau teman saya, karena Pak Wakil ini dulu kami sama di Pengadilan Negeri Serang, beliau sebagai ketua saya, dan Pak Wakil ini bukan saya memuji tapi orangnya sangat baik sekali. Ya, jadi jangan ragu-ragu, Bapak Ibu semuanya, beliau ini sangat baik sekali. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf ya, karena waktu saya perpisahan, beliau ini menanggung biaya perpisahan kami, dan kami dibawa ke mana tempo Pak, ke kebun binatang, kebun apa itu yang di Bogor itu, lupa saya. Taman Safari. Nah, kemudian saya dipindahkan Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri Serang ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Beliau di keberatan. Kenapa abang kok dipindahkan ke sana? Ayo kita protes ke Mahkamah Agung katanya. Jadi saya dibawa beliau ini ke sana. Ya, artinya itulah, bukan saya lebih-lebihkan ya. Jadi kalau saya memang tidak pernah lupa sama beliau ini. Kalau dia memang tidak pernah ingat saya, tapi ya tidak apa-apa sih. Ini sekedarnya saja ini. Baik Pak Wakil, perlu saya laporkan
bahwa saya ini sebetulnya merasa dan tahu bahwa saya tidak tahu masalah narkotika ini dan tidak mampu untuk memberikan materi. Namun karena perintah dan tugas dari Pak Ketua, ya saya coba-coba untuk mengoret-oret. Dan ini bukan bentuk makalah, Pak. Ini materinya temuan-temuan saya saja selama saya di Pengadilan Tinggi Medan ini, Pak. Temuan-temuan itu saya kira ada manfaatnya, bisa mungkin nanti berguna bagi teman-teman di sini maupun hakim-hakim pengadilan negeri. Justru karena itu saya tidak pantas disebut narasumber dalam pertemuan ini. Penyaji saja. Jadi Bapak dan Ibu rekan-rekan saya hakim tinggi ini yakin saya lebih menguasai daripada saya masalah narkotika ini. Jadi bahan saya terbatas seperti ya teman-teman saya saja waktu saya selama di sini. Itu aja sebetulnya intinya. Baiklah, silakan Pak Chandra kita mainkan. Silakan Pak Chandra. ya. Tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini dapat kita lihat di bagian konsideransinya undang-undang tersebut, di mana disebutkan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Ya, jadi ini saya ambil bahan renungan bagi kita semuanya. Inilah latar belakangnya. Jadi dalam hal kita menangani tindak pidana narkotika ini, inilah kira-kira yang perlu kita ingat. Kemudian berikutnya tentang pengertian tindak pidana, saya kira kita semua sudah paham, tidak usah saya ini kan memang saya kutip dari pendapat Profesor Dr. Wiryono. Begitu juga tentang teori tujuan pemidanaan, kita semua sudah tahu bahwa secara garis besarnya ada teori absolut atau teori pembalasan, kemudian teori relatif atau teori tujuan untuk bermanfaat, kemudian teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolut dengan teori relatif atau tujuan tersebut. Berikutnya kita masuk ke beberapa pengertian yang penting di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada yang tidak penting sebetulnya. Tetapi yang saya ambil ini, yang saya kutip ini, yang hampir sehari-hari di dalam setiap perkara tindak pidana kita berhubungan dengan pengertian-pengertian ini. Sebetulnya bisa kita baca di undang-undang tersebut seperti pengertian narkotika yang berasal dari bahasa Inggris, narkotik yang artinya obat bius. Kemudian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Begitu seterusnya, apa itu prekursor narkotika, apa itu pecandu,
penyalahguna, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, permufakatan jahat. Saya kira semua kita ini sudah ya nggak perlu diajari lagi, saya kira ya sudah cukup paham. Kemudian ini sekedar mengingatkan saja bahwa undang-undang narkotika ini berikut ya. Undang-undang narkotika ini bertujuan satu, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang terakhir, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Kami lanjutkan. Dalam memutus perkara narkotika, terdapat beberapa pasal atau ketentuan yang patut diperhatikan. Ini menurut kami ya, teman-teman saya mungkin berbeda pendapat, tapi menurut saya ini perlu diperhatikan, mengingat kasus-kasus yang ada. Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik kepolisian atau penyidik BNN dalam waktu paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan. Pasal 101 ayat 1 yang berbunyi, narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika, serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Bahwa kedua pasal tersebut di atas perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena di dalam prakteknya masih ada kita, hakim atau hakim tingkat pertama, yang menetapkan barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara. Sehingga atas putusan tersebut, jaksa atau penuntut umum mengajukan upaya hukum banding tentang penetapan status barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara. Pasal 101 ayat 2 undang-undang tersebut, Undang-Undang 35 2009, berbunyi, dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah milik pihak ketiga yang bertiket baik. Pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidik dan penuntutan tidak memerlukan lagi, dan seterusnya. Bahwa di dalam prakteknya masih ada juga hakim di pengadilan negeri kurang memperhatikan atau mempertimbangkan kepemilikan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam perkara ago. Apakah barang bukti tersebut miliknya terdakwa atau dipinjam pakai oleh terdakwa, di mana pemilik barang tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa barang miliknya tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana
dan pemilik barang tersebut tidak dihadirkan di persidangan, sehingga barang bukti tersebut diputus oleh pengadilan dan status barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara. Berikutnya seputar tentang surat edaran. Pertama ini SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan, penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada angka 2 berbunyi bahwa penerapan pasal 103 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Berikutnya, pada saat tertangkap tangan sesuai butir A di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian kelompok metafetamina 1 gram atau kelompok ganja 5 gram. Kemudian ada surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. Berikutnya perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 dengan sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan. Bunyi rumusan hukum kamar pidana terkait narkotika pada SEMA nomor 3 tahun 2015 ini adalah hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP. Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terbukti pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil. SEMA nomor 4 tahun 2010. Maka hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berikutnya SEMA nomor 1 tahun 2017. Rumusan hukum kamar pidana tahun 2017 atau SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang perkara tindak pidana narkotika. Pada angka 2 huruf B disebutkan dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya atau beratnya relatif sedikit sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika atau narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Junto surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung metafetamina. Namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.
Dengan adanya rumusan hukum kamar pidana tahun 2017 atau SEMA nomor 1 tahun 2017, demikian juga SEMA nomor 3 tahun 2015 ini, Mahkamah Agung masih tetap konsisten mempertahankan berlakunya ketentuan-ketentuan yang ada dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, khususnya syarat adanya hasil tes urin terdakwa positif mengandung metapetamin. Yang terakhir barangkali masalah praktik dan permasalahannya, bahwa dalam praktiknya Hakim Pengadilan Negeri masih banyak menerapkan SEMA nomor 1 tahun 2017, SEMA nomor 3 tahun 2015, dan SEMA nomor 4 tahun 2010 ini dengan hanya mempertimbangkan bahwa barang bukti narkotika dalam perkara Aqua relatif sedikit dengan tidak mempertimbangkan tidak adanya hasil tes urin terdakwa positif mengandung metapetamin. Hakim Pengadilan Negeri langsung memvonis terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana menyimpang ketentuan khusus pidana minimum pasal 112 ayat 1 atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, berikut ini kalaupun mungkin ada nanti menyangkut teman kita di Pengadilan Negeri, ya mohon maaf ya, jangan merasa tersinggung. Selain daripada hal yang tersebut di atas, masih ada kami temukan tentang penyebutan pengganti pidana denda dalam perkara narkotika yang masih memakai kata subsidiar, bahwa penyebutan yang benar adalah pidana denda sejumlah atau sebesar dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama titik-titik. Banyak juga ditemukan putusan Hakim Pengadilan Negeri mengikuti atau menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan atau tanpa kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang seharusnya terbukti pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Misalnya perkara pidana nomor 184 Pitsus 2023 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Putusan tanggal 23 Agustus 2023. Di situ barang bukti sabu dalam kasus ini ya, barang bukti sabu dibeli pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini. Sementara terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Memang terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut dia miliki dengan cara membeli. Dalam hal yang demikian tentu merugikan atau tidak adil bagi terdakwa jika kita kenakan dia pasal 114 ya. Jadi dalam kasus ini dakwaan pasal 114 subsidiarnya 112 itulah yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri menguatkan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Kemudian kasus yang lain dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada perkara narkotika, unsur tanpa hak atau melawan hukum disebutkan adalah bersifat alternatif. Apakah pendapat ini benar atau salah? Mari kita diskusikan. Adapun bunyi pertimbangan dalam putusan tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu subunsurnya telah terbukti. Nah, untuk membandingkan kasus yang saya bacakan tadi, ada ini putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang masih baru, nomor 37 Pitsus
putusan tanggal 8 September 2023. Jadi kasusnya terdakwa ini beli sabu pada pukul 10 pagi. Ketangkapnya pukul 20.30 dan memang dia hendak menjual sabu tersebut. Dan lagi berhubungan telepon dengan calon pembeli. Jadi di dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, walaupun dia didakwa pasal 114 dan 112 dan dituntut pasal 114, tetapi yang dikenakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tadi adalah pasal 112, bukan transaksi jual beli, tapi adalah memiliki atau menyimpan, pasal 112. Kemudian ada juga kasus ya, dakwaan primer pasal 114, subsidiar pasal 112. Kemudian majelis hakimnya mempertimbangkan dakwaan primer. Akan tetapi yang dibuktikan di dalam putusan itu bukan unsur-unsur dari pasal 114 tetapi unsur-unsur dari pasal 112, ya. Jadi bukan menjual membeli, tetapi yang dia buktikan adalah memiliki menyimpan, pasal 112. Nah, tetapi amarnya akhirnya dia menyatakan terbukti pasal 114. Jadi ya kan ini kan artinya menghindari, kita akan malu juga melihat pengacara itu ya. Kita katakan kita buktikan pasal 112, tetapi amar kita pasal 114. Kami kira ini aja yang bisa kami sampaikan, Pak. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Mari kita hapus narasumber. Itulah Bapak Ibu sajian dari Bapak penyaji atau narasumber pada siang hari ini. Ternyata setelah beliau sampaikan apa yang menjadi topik utama pada siang hari ini, kita banyak menemukan hal-hal yang perlu diperbincangkan atau dibahas. Utamanya tadi soal masalah penerapan pasal 127 ketika kita membaca atau menganalisa SEMA nomor 3 tahun 2015, SEMA nomor 1 tahun 2017, SEMA nomor 4 tahun 2010, dan SEMA nomor 7 tahun 2009. Ternyata dari pengalaman beliau banyak penyimpangan-penyimpangan tidak menggunakan secara sempurna atau secara utuh apa yang dikehendaki atau yang diminta oleh SEMA tadi ketika dalam satu perkara seorang terdakwa tidak didakwa pasal 127 tapi faktanya terbukti 127, namun tidak ada hasil daripada laboratorium terhadap urine si terdakwa. Ternyata ada juga yang dia tentukan perkara tetap diputus seolah-olah si terdakwa menggunakan sebagai pengguna dengan menyimpangi pasal, dengan menyimpangi stratmat pidana minimum daripada pasal 112. Sementara SEMA nomor 4 tahun 2010 menghendaki ketika kita menemukan satu perkara yang tidak didakwakan 127, tapi menurut hakim terdakwa dari fakta yang terungkap di persidangan ditambah dengan adanya tes hasil urin terhadap si terdakwa positif menggunakan narkotika atau metafetamin, barulah pasal 127 ancaman hukumannya menyimpangi pasal 112 yang didakwakan, seakan-akan yang bersangkutan adalah pengguna narkotika walaupun
si terdakwa tidak didakwa dengan pasal 127. Itu yang dapat kami kutip, dan yang jelas bahwa narkotika ini seperti tadi kata penyanyi sudah bersifat lintas nasional, bahkan lintas internasional, udah antar negara ya, udah antar negara, sehingga diperkirakan untuk 5 tahun ke depannya kita tidak bisa bayangkan kira-kira bagaimana bangunan rumah Indonesia, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku narkotika ketika mereka diajukan di persidangan dengan berbagai kasus ya yang beragam. Itu kemungkinan dia 127, tapi yang didakwakan 114 dan 112, sementara dia 127. Nah, di balik itu si bandar sama sekali tidak diajukan, dan kenyataannya dalam praktek itu tidak jarang, kemungkinan besar sangat sering kita temukan. Nah, kami berharap seperti tadi Pak kata yang mulia Bapak Wakil, agar kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, rekan hakim yang ada di pengadilan negeri sewilayah pengadilan tinggi Sumatera Utara agar mengambil peran, atau kita coba untuk diskusi. Kita bukan mengajar, narasumber di sini bukan mengajar, memberi materi, tapi mencoba mengajak kita untuk mendiskusikan bagaimana penerapan daripada 3 undang-undang tindak pidana korupsi ini ketika kita menghadapi dalam satu kasus atau perkara yang kita tangani. Untuk itu kami kasih beri kesempatan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan Ketua Pengadilan Negeri dan Bapak Ibu rekan-rekan hakim sewilayah Pengadilan Tinggi Medan. Kami persilakan. Pak. Kami coba untuk meminta dari Pengadilan Tinggi Medan tentunya sebagai pengadilan yang bertempat di ibu kota provinsi Sumatera Utara yang marak sekali dengan perkara-perkara narkotika, yang kami perkirakan yang melebihi dari separuh dari jumlah yang perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Medan. Kami percaya kepada Bapak Ibu rekan-rekan hakim yang ada di Medan berkenan kita coba menguji atau berdiskusi soal tindak pidana narkotika ini, khususnya masalah penerapan SEMA yang tadi oleh Bapak narasumber atau penyanyi sampaikan, termasuk juga menyangkut masalah restoratif justice terhadap pelaku-pelaku narkotika. Silakan Pak. Kami tunggu Bapak Ibu dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak penyaji dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan seluruh Bapak Ibu yang ada di Pengadilan Tinggi Medan, dan seluruh pimpinan Pengadilan Negeri dan Pengadilan dan Wakil Pengadilan Negeri di seluruh wilayah PPT Sumatera Utara dan seluruh rekan-rekan hakim serta peserta pembinaan ini. Saya hanya berbagi pengalaman, Pak. Pertama, kalau sekarang di Pengadilan Negeri Medan itu tentang tindak pidana narkotika sama-sama kita tahu sangat marak, bahkan beberapa dituntut pidana mati, tapi ada yang kami putus pidana mati, ada juga pidana seumur hidup. Dalam hal ini yang menjadi sedikit masalah hanya tentang barang bukti yang telah digunakan mengangkut narkotika tersebut. Nah, sebahagian tentu kita tahu bahwa tentu pemilik kendaraan tidak memberi izin lah untuk membawa narkotika baik jenis sabu ataupun ganja. Saya sendiri baru memutus 2 dituntut mati, hasil musyawarah kami buat seumur hidup. Tetapi ada semacam rasa sungkan. Kalau kami kembalikan nanti bertentangan dengan pasal 101 ayat 1. Jadi kami rampas juga lah
untuk negara. Kemudian tentang penerapan sema-sema itu, pengalaman saya di Lubuk Pakam, kami setelah berkoordinasi dengan BNN, ternyata daya tampung BNN itu terbatas untuk dapat kita menempatkannya itu di panti rehab BNN. Sedangkan sesuai dengan pertemuan pembicaraan BNN, apabila tidak ada keterangan tidak mampu, kita tidak bisa merujuk ke BNN. Harus ke panti rehab swasta. Sedangkan itu panti rehab swasta membutuhkan biaya antara 3 sampai 4 juta. Sehingga keluarganya juga tidak mampu. Akhirnya semuanya parkirlah di penjara. Nah, susah menerapkan sema-sema itu. Kemudian di PN Medan, Pak, pengalaman kami 114 ayat 1 itu 80% itu undercover. Kerjaan polisi-polisi. Itu pun hitungannya gram-graman, sangat kita kasihan. Jadi tidak ada transaksi dengan pihak lain dan bukan penelusuran, pecahan atau pengembangan dari perkara lain. Si polisi itu sendiri atau sebagai apa itu namanya pembeli terselubung, memancing, membeli, menangkap. Bahkan uangnya uang mereka. Tapi di dalam tuntutan uang dirampas untuk negara. Ya kami ikuti juga. Jadi kalau saya dan majelis saya, ya pengalaman menangani narkotika ini di seputar itu aja masalahnya. Jadi kepada Bapak narasumber maupun dari moderator dan semua kita di sini berkomitmen, para hakim di pengadilan negeri, termasuk saya hakim yang tertua, mungkin kita berkomitmen tidak akan ada lentur untuk khususnya 114 ayat 2 ataupun ayat 1 melihat keadaannya. Tetapi kalau penerapan 112 ataupun 111 ayat 1 kita melihat pedagang ketengankah dia, kita juga nggak tega terlalu berat. Dan tentang barang bukti tadi, khusus untuk 114 kami sungkan mengembalikannya, Pak. Karena itu umumnya banding. Nanti kasasi, kami takut juga kena periksa-periksa. Kalau mengembalikan dikira kita ada kepentingan, kita ada gratifikasi. Jadi demikian Pak, bagi pengalaman dari saya. Lebih kurang dari penyampaian ini saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang sudah berbagi pengalaman. Ya, tapi setelah kami menyimak apa yang disampaikan, sepertinya ada juga masalah dalam penanganan perkara yang Ibu tangani. Contohnya tadi, Ibu menangani perkara narkotika dengan dakwaan pasal 114. Kemudian kalau tidak salah tadi dihukum mati, dihukum seumur hidup. Lalu barang buktinya dikembalikan, dirampas untuk negara. Dan ditutup oleh Ibu tadi, kalau kami kembalikan kepada pemiliknya atau kepada terdakwa mungkin, ya takut curiga, takut diperiksa. Memang juga ada betulnya, Bu. Ada betulnya juga. Ada juga betulnya. Ya kita ya lebih juga kalau diperiksa. Namun demikian kira-kira Ibu perlu pencerahan dari narasumber bersama Ibu biar kita sampaikan. Gimana katanya? Nggak jelas. Maaf Pak, kurang jelas saya menangkapnya. Tadi yang dari pengalaman Ibu sebagai hakim baik di pengadilan negeri maupun di Medan, khususnya di Medan, menangani perkara-perkara narkotika dengan dakwaan pasal 114. Di antara berkas atau perkara yang Ibu pegang, ada juga yang dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, begitu Bu ya tadi? Halo? Iya, ya benar Pak. Seperti di Pakam ada 5 kami pidana mati, tapi truknya punya orang lain, cuman kami nggak berani kembalikan. Di sini kemarin gitu juga, mobilnya jelas pemiliknya orang lain, tapi kami nggak berani kembalikan. Mengingat pasal 101 ayat 1 demikian Pak. Itulah yang jadi masalah. Ibu menghukum orang itu dengan pidana mati,
Ibu barusan ngomong bahwa barang bukti tentu kendaraan adalah milik orang lain. Ibu takut mengembalikan barang bukti tadi kepada pemiliknya karena ibu takut apa ya namanya, dicurigai, begitu tadi ibu bilang, tahu takut periksa ya Bu ya. Nah, disinilah kita sebenarnya ya harus bijak-bijak Bu ya, harus bijak-bijak selaku hakim ya. Ya kalau masalah diperiksa, kalau kita berdiri di atas hukum dan undang-undang secara benar, kita clear dalam menegakkan hukum itu, tidak ada pengaruh dari sana sini. Ya, kalau saya pribadi saya enggak saya bikin tuh Bu, mau diperiksa lah. Yang penting saya berdiri di atas koridor hukum Bu. Nah, kalau kita ikut ke pemahaman ibu atau ke pemikiran ibu tadi, ya berarti penegakan hukum pasal 101 itu nggak jalan. Harus diminta dikembalikan tadi seperti kata narasumber itu. Ya, memang sih kepada pemilik dikasih kesempatan ketika dia itu pemilik barang bukti yang dirampas oleh pengadilan, memang si pemilik diberi hak atau kewenangan untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan terhadap barang bukti miliknya itu ketika dirampas. Nah, itu dari pihak sana, dari pihak ketiga yang penting. Sementara kita sebenarnya oleh undang-undang diberi hak untuk menentukan apakah dikembalikan. Nah, kalau memang ada buktinya yang lengkap, ya saya kira tidak ada masalah ya. Tapi ini pendapat saya atau pribadi saya. Ya, namun ya tetap kita hargai juga pendapat ibu. Ya, kami kira tidak ada masalah pertanyaan dari ibu, kami kira. Namun kita tidak boleh lupa bahwa artinya hakim itu bukan bauce de la loi, bukan hanya corong undang-undang. Tapi hakim itu harus progresif, artinya berani bersikap. Ya, berani bersikap untuk suatu keadilan di atas kebenaran. Menurut saya, sehingga penegakan hukum, ya supremasi of law, hukum itu adalah panglima, terencana atau terlaksana dengan bisa terlaksana atau diwujudkan secara real, tidak hanya dalam di atas kertas begitu kira-kira. Itulah tanggapan dari kami Bu ya. Kami menyimpulkan tidak ada masalah dari pertanyaan ibu, tidak ada pertanyaan ibu karena hanya berupa keresahan ibu tidak berani mengembalikan. Ya, kami juga hargai itu prinsip ibu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya kami yang sifatnya pertanyaan atau masukan juga atau pendapat, silakan. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan PN Bali G. Ya, selamat siang Yang Mulia. Kami perkenalkan, sama saya Jona Agusman, saya hakim dari PN Bali G. Izin bertanya. Oke Pak, sebentar Pak ya. Karena kita ini kan online, jadi Bapak agak pelan Pak ya, agak pelan apanya, jangan terlalu kencang Pak ya, jangan terlalu cepat Pak. Silakan. Ya, izin bertanya Pak. Kami dari PN Bali G ada membaca putusan yang mengenai narkotika di tingkat pertama diputus 112 dan 111 ayat 1. Di tingkat banding dikuatkan. Nah, ketika di tingkat kasasi putusannya untuk strafrehnya tidak ada perbaikan, namun diperbaiki untuk strafmahnya, maksudnya untuk lama pidananya, dengan pertimbangan bahwa judeks faksi kurang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP. Nah, di situ pertimbangannya oleh karena meskipun terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, namun keuntungan yang diperoleh terdakwa tidak terlalu banyak. Oleh karena itu,
pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki dengan penerapan pidana yang lebih ringan. Sehingga di tingkat kasasi putusannya yang dijatuhkan adalah di bawah batas minimal undang-undang. Batas minimalnya itu 4 tahun, di bawahnya itu Pak. Nah, kami yang mohon pencerahan dari Yang Mulia Hakim Tinggi, bagaimana pendapatnya mengenai pertimbangan itu sehingga kami semakin dicerahkan. Terima kasih. Sebentar, Bapak Hakim dari PN Baligi. Tadi kami tangkap putusan PN dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, ya kan? Tetapi di Mahkamah Agung diperbaiki. Saya ingin bertanya agar lengkap, apakah untuk terdakwa itu tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium tentang urinnya? Ada tidak? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kami langsung aja ke narasumber. Silakan. Ada putusan di PN Baligi, kemudian banding ke PT, oleh PT dikuatkan. Kemudian lanjut, ternyata berkas ini tidak berhenti di PT Medan, tetapi lanjut kasasi ke Mahkamah Agung. Putusannya soal narkotika, pasal 111 dan pasal 112 ayat 1. Nah, dihukum sebagai tentu mungkin di sini sebagai menguasai atau menyimpan kemungkinan, tapi yang pasti terdakwa tidak dilakukan terhadap urinnya si pemeriksa, tidak ada Pak. Kemudian di Mahkamah Agung dikurangi dengan alasan barang buktinya kecil, kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Sebetulnya sulit juga kita menjawabnya. Artinya karena ini putusan Mahkamah Agung, ya sebetulnya kita tidak kompeten untuk itu ya. Tapi pendapat-pendapat boleh aja. Mungkin ada ini rekan kita bisa menambahkan ya. Atau saya teman-teman. Iya. Nah, coba Bapak Ibu lah menanggapi. Kira-kira bagaimana? Jangan kali ini. Ada perkara narkotika ya yang diputus di PN Baligi, ya dihukum dengan pasal 112. Ya, ancamannya pun mengikuti ketentuan pasal 112, ancaman minimum 4 tahun. Nah, berkas perkara yang banding ini oleh Pengadilan Tinggi Medan dikuatkan. Namun setelah diputus PT Medan, ternyata berkas ini masih kasasi. Di tingkat kasasi, putusan diperbaiki khusus menyangkut serat-matnya dengan alasan Pengadilan Negeri Faksi kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan alasan barang buktinya sedikit. Kata kuncinya, orang tersebut atau terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium urin, namun oleh Mahkamah Agung diputus di bawah ancaman minimum. Begitu Pak, silakan. Izin Pak. Ya. Yang pertimbangannya bukan barang bukti, tapi di sini Pak pertimbangannya adalah oleh karena meskipun terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, namun keuntungan yang diperoleh terdakwa tidak terlalu banyak. Oh, keuntungan. Iya Pak. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki dengan penerapan pidana yang lebih ringan. Apakah nantinya pertimbangan ini bisa dipakai juga untuk 114? Karena kan untuk yang peredaran narkotika sebenarnya kan Pak di 114 ayat 1-nya Pak. Oke. Berarti bukan 112 ya, tadi Bapak bilang 112 sama 111, sekarang 114 berarti pengedar ya. Putusannya 112 Pak, cuman pertimbangannya seperti itu. Oh, putusannya 112, pertimbangannya seperti itu. Jadi bukan menyangkut barang bukti, tapi keuntungan yang diperoleh masih sedikit. Sudah jelas. Oke Pak,
dengan pertimbangan keuntungan yang diperoleh kecil atau sedikit, Pak. Silakan, Pak. Iya, baik, terima kasih. Kita pertama tidak membaca putusannya apa seperti itu, tapi dari keterangannya tadi itu kelihatannya putusan itu bermasalah dari pandangan saya. Kenapa? Satu, dibilang masalah keuntungan berarti berhubungan dengan 114, karena keuntungan itu nggak ada di dalam 112. Itu saja sudah benturan. Baru kemudian lagi diterapkan yang lebih rendah karena keuntungan, itu juga sudah salah cara pandang dan juga cara membuatkan pertimbangan. Ya kalau misalnya fakta-fakta itu yang bisa kita perhitungkan. Nah, saya hanya ingin menambahkan sesuatu. Misalnya dibilang keuntungannya tidak begitu banyak. Itu fakta atau narasi? Iya, bagaimana PN Bali G? Itu fakta atau narasi? Jadi kadang kita ini nggak dipertimbangkan ini, Pak. Sering kita ini terbuai dan tidak merasa bahwa kita itu masuk ke pertimbangan narasi bukan fakta. Saya melihat bagaimana hakim membuktikan keuntungannya dan bagaimana hakim agung mempertimbangkan keuntungan yang ada atau tidak dapat diraih oleh si terdakwa itu. Apa memang bisa dibuktikan dengan dua alat bukti dan memberikan keyakinan? Ingat bahwa setiap peristiwa hukum harus dinyatakan itu terbukti apabila memenuhi standar pembuktian, dua alat bukti yang sah dan memberi keyakinan. Ada enggak dari setiap peristiwa itu memasuki kategori ini? Itu menjadi masukan kepada kita. Masalah benarnya dengan tidaknya kita juga belum tahu dan tidak membacanya. Mungkin juga Bapak juga apa memang begitu penafsirannya pengertian tentang putusan itu. Tapi dari cerita Bapak itu yang bisa kami memberikan masukan. Dan kalau misalnya dan keuntungan Pak bukan karena barang bukti. Jadi tadinya saya pikir barang bukti yang disimpan karena tidak ada apa pemeriksaan positif. Jadi ini dari segi keuntungannya yang tidak begitu signifikan sehingga dimasukkan diturunkan kepada pasal dan hukuman yang lebih ringan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih tambahan dari Pak Bumbongan. Itulah jawaban dari narasumber dari rekan hakim. Intinya karena itu adalah pertimbangan di tingkat juris, yaitu Mahkamah Agung, narasumber enggan untuk menanggapinya. Namun oleh rekan hakim tinggi, dia mempertanyakan apakah itu narasi atau fakta. Karena kalau itu fakta, bagaimana seorang hakim bisa mengukur berapa keuntungan daripada si terdakwa itu, sehingga ada pertimbangan yang mengatakan keuntungan yang diperoleh kecil. Nah, ini pun kami artinya perlu narasi yang lebih jelas atau penjelasan yang lebih jelas daripada Bapak Hakim dari PN Bali. Namun terlepas dari semua itu, kita tetap berpijakan kepada ketentuan undang-undang, kemudian yang diberi kelonggaran atau dukungan kepada kita selaku hakim dengan SEMA. Nah, kita tetap merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kalau memang dia sebagai penjual pasal 112, di luar itu memiliki pasal 114, kalau dia memiliki 112. Nah, kalau dia terbukti sebagai pemakai, kita tetap harus merujuk bahwasanya si terdakwa harus ada asesmen atau hasil uji laboratorium bahwa urinnya positif. Nah, masalah tadi yang diputus oleh Mahkamah Agung, tadi narasumber mengatakan tidak kompeten untuk menanggapi putusan Mahkamah Agung yang ditambah oleh Pak Bumbongan. Silakan. Itulah jawaban dari narasumber. Ya Pak ya, mohon kalau kurang puas nanti bisa dianukan lagi. Yes. Oh Pak Loser, menambahkan, silakan Pak. Ada lagi tambahan nih. Terima kasih. Ini hanya saran aja mungkin ke adik-adik di PN ini. Memang perkara narkoba ini kan kita tahu sekarang ya,
itu banyak itu udah overload ini. Di penjara udah kebanyakan overload. Kita sudah bingung juga ini mau makan kasih makan di penjara begitu kecil tapi tahanannya narapidanya banyak. Pasal 127, 112, 114 itu yang berkisar selalu sering jadi polemik dan jaksa cenderung buat 112, 114, jarang buat 127. Walaupun itu dia selalu menjaring dengan cara menerapkan pasal-pasal yang cukup sulit. Oleh karena itu saran kita KPN tolong lebih detail waktu pemeriksaan saksi dan terdakwa, jangan terlalu sembrono itu buat berita acaranya dan pemeriksaan di sidang kalau dia secara offline. Kalau online memang juga mungkin agak sering adik-adik itu agak sederhana sekali. Udah cukup berdasarkan berita acara polisi. Seharusnya supaya kita bisa dapat data yang akurat, itu harus detail di berita acara, di rentut. Tapi rentut juga kadang-kadang asal serampangan juga. Jadi kita hati-hati. Kadang tidak juga diuji di lab itu urinnya karena apa? Bukan faktor tidak ada labnya. Malas itu penyidiknya. Udahlah, sudah cukup terlalu banyak pekerjaan. Maras juga dia mau cari-cari 127. Udahlah yang gampang aja. Sehingga dia simpel aja dakwaannya 112. Oleh karena itu hakim itu harus lebih teliti. Kalau memang 127 atau 112 tapi tidak didakwakan, langsung saja terobosan seperti kamar itu, keputusan kamar ya. Jadi kita di PT ini kadang-kadang kalau mau cari bukti bikin kembali agak susah. Ya, susah kita mau cari bukti lagi ke PT, KPN. Kalau perdata juga sering kita minta bukti di perkara ekor. Saya minta buktinya lagi kembali karena di putusan itu terlalu sederhana, tidak mendetail dalam pertimbangan hukumnya, termasuk dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti. Ini saran Anda supaya di perkara tipik narkoba ini memang kita usulkan jangan terlalu inilah. Saya pribadi terlalu berat, kasihan juga. Rata-rata 5 tahun, 6 tahun. Coba itu di sini 95% narkoba. PN itu rata-rata 90. Kita nggak tahu nih di mana masa depan generasi muda ya. Saya agak susah juga lihat perkara ini. Coba, tapi saya kira kalau terlalu ringan juga berat ya. Ini dilematis itu. Kalau 5 tahun, jarang yang 4 tahun. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kalau keluarga saya sendiri hanya dia mengguna dikerjain orang itu gimana? Ya, coba saya kira ini aja saran aja di. Ya, Keputusan tetap di hakim, ya segala sesuatunya tetap di hakim, tapi tetap di saran saya tadi supaya lebih teliti. Terima kasih. ya, terima kasih kepada Pak Surmin yang coba menambahkan masukan agar bapak-bapak yang ada di pengadilan atau tingkat pertama dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang menyangkut tindak pidana narkotika agar lebih detail dan hati-hati, terutama terhadap saksi-saksi dan barang bukti. Oke, kami lanjut ke PN yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan atau memberi masukan ataupun menyampaikan pengalaman dalam praktik beracara di pengadilan sebagai hakim. Kami persilakan. Izinkan saya Pak Wakil untuk menyampaikan beberapa dan juga kita sudah ngomong sama teman-teman hakim yang lainnya sehingga untuk mempercepat pekerjaan biasanya di dalam putusan itu BB selalu dibuatkan, disebutkan di dalam amar. Tapi ini banyak juga kita temukan putusan dari pengadilan tingkat pertama dan ini supaya menjadi perhatian kepada tingkat pertama melalui KPN-nya untuk disampaikan ke seluruh hakimnya. Jangan sampai ada di dalam amar putusan itu tidak menyebutkan berat BB-nya. Sementara kita cek di bagian penyitaan itu BB-nya ada.
Jadi kita jadinya lambat. Memang kadang-kadang JPU dengan alasan apa sehingga tidak membuatkan BB-nya. Karena salah satu acuan kita untuk memberikan putusan itu, kita lihat tuntutan berapa, terus BB-nya berapa. Baru hal-hal yang lain mungkin kita pertimbangkan. Tapi yang utama, yang dua ini sudah menjadi pakamnya. Baru bagaimana nanti kejahatan itu dilakukan, itu hal yang berbeda. Ada juga kesalahan, tapi yang dua ini harus ada. Oleh karena itu, mohon perhatiannya untuk amar putusan supaya disebutkan berat BB-nya. Demikian yang ingin sampaikan. Terus yang kedua, itu tadi ada juga saya sampaikan, supaya kita hakim jangan gampang membuatkan satu pertimbangan yang bukan merupakan fakta. Jadi sering terjadi 114 dengan 112 dibilang membeli karena ceritanya dari polisi, sementara tidak ada uang dan tidak ada transaksi. Nah, ini bukan fakta. Sehingga makanya di dalam undang-undang narkotika itu dibuat 114 untuk menjaring seluruhnya. Di kalau 114 tidak dapat, setidaknya menguasai. Sudah dapat karena ditangani. Jadi supaya menjadi perhatian, dipertimbangkanlah fakta. Fakta itu baru dia fakta apabila dua alat bukti dan memberikan keyakinan kepada majelis. Jadi yang bukan fakta, jangan dimasukkan menjadi bagian pembuktian di dalam 114, 112. Sehingga terjadi di dalam pertimbangan kita itu masuk 114 atau 112. Demikian masukan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Terima kasih masukan dari Pak Bumbong Silaban yang menyampaikan agar pada Bapak Ibu rekan hakim di pengadilan negeri untuk dengan teliti mempertimbangkan barang bukti dengan menyebut berapa jumlah barang bukti, karena di berita acara SITA di sana ada dicantumkan berapa jumlah barang bukti. Nah, pengalaman beliau sering menemukan di putusan pengadilan negeri tidak mencantumkan berapa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut. Itu anjuran dari beliau atau saran agar pada supaya disebutkan dalam amar itu anjuran beliau agar dalam amar putusan disebutkan jumlah barang bukti narkotika yang jadi barang bukti dalam perkara terdakwa yang diperiksa dalam berkas tersebut. Lanjut ke pengadilan negeri lain, kami silakan. Oh, ada tambahan. Benar yang dibilang Pak Bombongan tadi, bahwa kami kemarin dapat perkara di dalam amar putusan itu bahwa barang buktinya sabu itu 0,50 sekian. Tetapi di tuntutan itu ada 0, sekian dan 1, sekian. Nah, ini berarti kan majelis hakimnya juga tidak jelimet ini, ya. Jadi diperiksa di tuntutan. Nah, lalu kenapa di putusan kok hilang yang 1, sekian itu? Ini baru kami dapat perkara itu. Dan bukan sekali ini aja, sering begitu, ya. Jadi di tuntutan itu tidak sesuai dengan amar. Artinya bahwa majelis hakim ini kurang memperhatikan tuntutan jaksa. Lalu kenapa jaksa tidak menuntut lagi yang 1, sekian itu, ya, dalam kasus yang saya bilang ini tadi, kan harus dipertanyakan sebetulnya. Nah, ini betul yang dibilang Pak Bombongan, ini harus jadi perhatian kita hakim-hakim di PN. Sekian Pak. Ya, narasumber juga menambahkan beliau juga menemukan perkara yang sama, bahwasanya di amar putusan tidak tercantum barang bukti dalam berkas perkara yang sedang diperiksa tersebut. Sementara untuk dapat mengkaji lebih jauh apakah dapat menerapkan pasal 114, 112 atau 127 seperti kata hubungan tadi, itu udah dipeta-petakan kapan dikatakan sebagai pengedar atau penjual atau pembeli, kapan sebagai orang yang memiliki atau menguasai, atau kapan sebagai orang yang menggunakan. Memang tidak ada satu tindakan tanpa didahului oleh action yang pertama, yaitu membeli. Menggunakan pun membeli juga, tapi lihat dulu pada saat ditemukan
Apakah dia sedang transaksi? Kalau sedang menyimpan, apakah layak menggunakan 114? Kalau tahu dia lagi duduk di rumahnya menyimpan barang bukti, tapi tidak kuat 114. Nah, faktanya yang ditemukan itu duduk dia di rumah dia, begitu Pak ya. Iya, pastilah. Tidak mungkin, nah, justru itu. Iya, fakta. Jadi yang kita tonjolkan fakta, bukan narasi. Begitu kira-kira. Silakan lagi kepada Bapak Ibu dari segi kalangnya. Tolong dari segi kalangnya memang kita yang perhatikan dari pensi kalang ini aktif sekali. Kita ingin menyimak lebih jauh pertanyaan dari pensi kalang. Tolong Bapak yang bertanya ini agak pelan Pak ya. Jangan terlalu cepat menyampaikan narasi pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Dimas, Hakim pada pensi di Kalang. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam konteks tindak pidana narkotika itu dimungkinkan terdapat bentuk kesalahan berupa culpa atau tidak sengaja? Karena kan di dalam undang-undang narkotika itu dia tindak pidananya ada yang secara tegas mengatur bentuk kesalahan itu dengan sengaja, dan ada yang tidak secara tegas mengatur bentuk kesalahannya apakah dia dolus ataukah culpa. Memang kalau melihat doktrin dari Simons berpendapat bahwa ketika pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas bentuk kesalahan, itu harus ditafsirkan sebagai dolus atau sengaja. Kan seandainya kita menilai bahwa ini si terdakwa ini sebenarnya dia nggak ada sengaja lah, istilahnya kita nggak sengaja. Nah, apakah kondisi tersebut bisa tetap diterapkan pidana di dalam tindak pidana narkotika atau malah putusannya bebas seperti itu? Terima kasih. Coba Pak, kita kurang jelas juga, coba agak pelan sedikit Pak ya. Agak pelan penyampaiannya Pak. Artinya bukan suaranya pelan Pak, penyampaiannya, ritmenya Pak, ritme dari penyampaiannya. Silakan Pak diulang. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, apakah suara saya jelas Pak? Ini jelas ini Pak, coba. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan dalam perkara tindak pidana narkotika, apakah memungkinkan terdapat bentuk kesalahan berupa culpa atau tidak sengaja? Karena di dalam undang-undang narkotika ada yang tindak pidananya ini ada yang mengatur bentuk kesalahannya itu secara tegas dan ada yang tidak, ada yang dia terdapat secara tegas di situ dengan sengaja, tetapi ada juga yang tidak disebutkan secara tegas bentuk kesalahannya, apakah ini dolus atau culpa. Nah, kalau menggunakan doktrin dari Simons kan ketika pembentuk undang-undang tidak memasukkan atau mengatur secara tegas bentuk kesalahannya itu apakah sengaja atau tidak sengaja, maka itu harus ditafsirkan sebagai kesengajaan. Nah, kesengajaan itu terbukti apabila keseluruhan unsur delik dalam pasal tersebut itu terbukti. Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya kita sebagai hakim menilai bahwa ini si terdakwa ini sebenarnya nggak sengaja. Nah, ketika kita berpendapat seperti itu, putusannya bagaimana, apakah bisa tetap dipidana ataukah malah bebas seperti itu Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Pak, udah jelas Pak. Narasumber pun udah jelas. Sekarang langsung Pak narasumber jawabnya. Silakan Pak, didengar Pak jawaban dari narasumber. Baik. Kami coba Kurang jelas Pak suaranya. yang bisa kami tangkap. Sepertinya ini apakah teori saja atau ada yang benar ini? Soalnya Terjadi gitu. iya, apakah ada culpa di tindak pidana ini? Sepertinya tidak mungkin ya. Kalau umpamanya kasus ya, saya dulu di Bengkulu pernah begini kasusnya. Si anak ini, terdakwa ini ya, meletakkan sabu itu di kamar bapaknya. Nah, ini yang bisa juga susah ini kan. Nah,
Jadi sabu itu ditemukan di kamar bapaknya. Yang jadi terdakwa anak. Ya kalau di kamar bapaknya seharusnya kan jadi terdakwa bapaknya, kan begitu. Ada kamar anaknya, ada kamar bapaknya. Dalam hal ini kadang-kadang sulit kita apakah sebenarnya terdakwa ini bapaknya atau anaknya, tapi yang diajukan anak. Cuman ini pertanyaan ini tadi sepertinya enggak ada sih kulpa itu kalau di perkara narkotika itu. Makanya coba konkretnya gimana kasusnya itu. Artinya jangan teorinya saja ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Itu dari Pak sumber. Silakan Pak Subhan, silakan Bapak menambahkan, kami beri waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih. Khusus untuk Bapak Dimas Hakim Sidikalang. Iya. Tolong dilihat dulu di Undang-Undang Narkotika itu. Kalau di sana ada unsur-unsurnya, unsur mengenai pelanggaran, ada enggak kira-kira? Semua itu kesengajaan, itu undang-undang khusus. Barangkali ada yang Bapak tahu mengenai unsur pelanggaran di dalam undang-undang narkotika. Silakan Pak, coba tuh diserahkan kepada kami. Pak Dimas, Pak Asban minta contoh mana kira-kira pasal yang unsurnya mengandung kulpa yang tidak tegas menyebutkan kesengajaan. Pasal berapa kira-kira itu diminta oleh Pak Asban? Silakan Pak Dimas. Ya, mohon izin Pak, terkait ilustrasi kasus ataupun pasal yang mana itu bisa dikatakan sebagai kulpa, sejujurnya saya juga tidak menemukannya Pak. Namun kan ini kalau kita berbicara hukum pidana itu sendiri, kan ada yang namanya delik dolus, ada yang namanya kulpa, ada juga pro parte dolus, pro parte culpa, di mana satu tindak pidana ini bisa secara dolus maupun culpa. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu tadi, apakah dimungkinkan dalam tindak pidana narkotika ini dengan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu dimungkinkan adanya mens rea berupa tidak sengaja atau culpa, itu saja sih Pak. Oke, jadi tidak ada pasalnya Pak ya. Memang yang kemungkinan itu bisa saja Pak Dimas. Kita paham betul ketahui suatu tindak pidana harus ada mens rea. Tanpa ada mens rea itu susah mengatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Lalu apakah mungkin di dalam tindak pidana korupsi tidak pidana terdapat culpa? Artinya ketidaksengajaan. Kalau saya memahaminya atau ketidaktahuan mungkin. Ya, ketidaktahuan daripada si pelaku. Ya katakanlah dia lagi parkir mobilnya. Saya pernah mendengar, melihat seorang teman lagi parkir, lagi cuci mobil. Mobilnya bersih, clear mobilnya dari rumah. Dia mau ke showroom, mau ke doorstep cuci mobil. Data waktu dia balik dari doorstep itu ditemukan narkotika. Kemungkinan yang seperti itu. Jadi adanya barang bukti narkotika dalam mobil dia itu di luar pengetahuannya. Mungkin kira-kira begitu anunya Pak Dimas ya. Iya Pak Dimas. Iya Pak, izin Pak. Oke, silakan ada yang nambahkan ini. Ya, terima kasih. Mungkin kalau di apa itu ya pasal 114, 112, 127 itu mungkin mesti dengan sengaja ya. Tapi ada juga misalnya dalam penegakan hukumnya kita mesti melihat misalnya ya apakah memang ada
kelalaian. Bisa aja misalnya di kota Cane atau di sana, dia berkebun, tumbuh ganja. Bagaimana ya? Nah, kan bisa aja. Makanya ini kan aparat penegak hukum itu mesti dia ini apa ya? Kalau misalnya dia yang benar, ada tumbuh ganja atau apa kan, dia melaporkan misalnya itu. Artinya melaporkan keberadaan itu bisa tidak dipidana dia kan? Karena ada. Artinya kalau dia bisa saja dia karena tidak melaporkan itu lalai ya. Atau tidak tahu. Dia tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya. Saya aja misalnya kalau berlalu di kota Cane tidak tahu saya mana ganja. Gitu loh. Jadi karena pembuat undang-undang itu mensyaratkan misalnya mesti dengan sengaja, saya kira yang begini ini mesti hati-hati, tidak bisa dihukum. Harus teliti lah. Harus teliti. Jadi bukan berarti tidak mungkin kurang hati-hati, bisa juga, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi ada dari PN Medan itu ya. Saya menganggap kalau undercover buy itu clear gitu ya. Bukan misalnya gara-gara polisi misalnya jadi timbul niat untuk menjual, tidak mungkin. Berarti dia sudah ada niatnya untuk menjual itu. Jadi kita tidak mensalahkan. Dan menurut saya kalau undercover buy masalah di hukum minimal oke saja, tapi bukan masalahnya polisi. Memang dia sudah penjual. Itu ya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Kami persilakan kemana dulu nih? Ke Pak Agus dulu lah, Pak Agus nanti. Karena Pak Agus dari tadi tunjuk tangan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ini harus kembali kuliah lagi tuh. Iya, teori Pak ya. Iya. Silakan Pak. Kalau kita melihat rumusan dalam azas dan teori, ya ada namanya bestandil delik, ya ada delik inti, ada yang tidak inti, gitu. Ya. Sepanjang tidak itu sudah menjadi azas ya. Sepanjang tidak dicantumkan unsur culpa, ya itu bukan culpa, pasti kesengajaan. Kesengajaan pun begitu. Kalau tidak dicantumkan bukan berarti itu tidak sengaja. Kalau dicantumnya adalah delik inti, dalam bahasa Belanda bestandil delik, dan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum. Kalau tidak dicantumkan itu tidak perlu dibuktikan. Jadi begitu. Jangan kita bikin teori-teori sendiri, bikin ngarang-ngarang sendiri. Itu sudah ada asas dan teorinya. Jangan ngarang-ngarang lagi seandainya. Wah, Pak Sinur aja jadi bingung itu. Itu beliau itu senior sekali. Kok baru kali ini kok ada unsur apa namanya culpa, padahal nggak ada. Jangan ditafsirkan sendiri. Seandainya jelas di dalam undang-undang itu kalau tidak ada culpa pasti bukan culpa. 340 misalnya, atau yang pasal yang lain. Apakah kan ada pembunuhan yang culpa? Kan tidak mungkin, gitu loh. Jadi untuk selanjutnya ya, delik culpa itu umumnya ya sering terjadi adalah delik material, delik akibat, karena kealpaannya mengakibatkan apa begitu. Ada nggak pencurian culpa? Ya nggak ada, gitu loh. Pencurian culpa gimana kalau pencurian culpa? Katutan apa namanya kalau bahasa sini itu? Ya, nggak ada. Sepanjang kalau nggak ada culpa ya tidak ada culpa lah. Bahasanya bisa-bisa karena kesalahan. Oke, Pak. Tapi kira udah cukup lengkap. Kira cukup ya. Ya, cukup lengkap. Silakan Pak Silalahi dulu, Pak. Tadi dia Pak Silalahi. Dari tadi Pak Silalahi Pak Pur. Ini Pak Silalahi ini. Sorry Pak Pur ya. Jujur aja. Yang penting sekarang nggak masuk 2 tahun. Jujur aja. Karena saya cuma nyesal. Cuman begini. Ini Indonesia. Oke, khususnya lah. Sumatera Utara, pengadilan tinggi. Boleh dikatakan perkara yang cukup besar, terkuat. Jadi tentunya ini harus kita sikapi, Pak. Persoalannya begini. Begitu banyaknya perkara narkoba ini di berbagai pengadilan,
beragam putusan, khususnya perkara yang boleh dikatakan terdakwanya itu adalah dari segi adalah barang bukti hanya untuk bisa untuk digunakan. 0,01 atau 0,02 cuma masih dia bagi terdakwa ini, Pak. Ketika baru dibeli atau pada saat dibeli ditangkap, ya kan? Faktanya memang begitu. Karena memang pengguna tentu pasti diperoleh dengan atau memilih. Kalau pengguna dia pak pilih itu dulu, memilih dari mana untuk dari pembeli atau barang. Nah, ketika dia membeli itu dia ditangkap polisi, Pak. Lalu barang bukti 0,02. Namun sayang sampai di polisi tidak ada hasil lab apanya tes urin ya Bapak. Karena tes urin ini kita sama-sama tahu Bapak. Tidak ada ini, tidak ada tes urin. Nah, lalu akhirnya faktanya ketika ditangkap 114 ayat 1 membeli yang ditetapkan. barang bukti 0,02. Namun karena itu faktanya akhirnya jaksa menuntut 114 ayat 1. Lalu hakim tingkat pertama, sudahlah diputuslah 5 tahun. Aneh ya sampai ke pengadilan tinggi juga memang itu pula faktanya. Ya, begitu juga. Nah, jadi di antara pengadilan-pengadilan ini juga, termasuk tingkat banding juga beragam putusan itu. Jadi oleh karena itu Pak, supaya tidak sia-sia kita ini seperti begini, kita harus menyikapi Pak, supaya tidak terdapat disparitas. Ya. Karena bagaimanapun kalau dia digunakan pasti dia beli itu Pak. Pasti dibeli kemudian atau barang. Nggak mungkin diciptakannya sendiri juga. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan sekali lagi untuk mendapatkan tes urin itu ada uangnya, nggak ada duitnya. Nah itu yang saya maksud Pak, itu aja Pak. Kalau supaya kita sikapi ini seluruhnya ini sikap kita, bagaimana kita supaya tidak ada disparitas. Kira-kira itu pendapat saya. Terima kasih. Sangat baik. Masukannya, silakan Pak Kurnia. Tolong Pak, waktu kita tinggal 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi Pak waktunya Pak. Terima kasih, singkat saja. Iya Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke asas. Bahwa unsur dalam tindak pidana itu ada unsur yang bersifat objektif, yaitu tentang perbuatannya, akibat perbuatannya, sekitar perbuatannya, dan sifat melawan hukumnya. Selain itu, ada unsur yang bersifat subjektif, itu unsur kesalahan. Nah, kesalahan inilah ada dolus dan culpa. Culpa itu adalah tidak melakukan penduga-duga atau penghati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Ya, jadi kalau memang dia unsur salahnya itu tidak sengaja, misalkan mobilnya dimasuki narkotika, misalkan ada ganja masuk di dalam tanamannya, itu kan ada unsur subjektif terpenuhi. Jadi secara teoritis itulah yang dipertimbangkan hakim. Selanjutnya untuk narkotika, undang-undang ini sudah membagi menjadi 3 bagian. Ya, karena sesungguhnya dalam narkotika itu disadari dia juga kadang merupakan korban dari suatu kejahatan yang mesti dialaminya kalau dia itu sebagai pengguna. Jadi di Undang-Undang Narkotika ada 3 rejim besar. 1 sebagai peredaran gelap narkotika. Yang kedua sebagai orang yang menguasai atau memiliki tidak sah. Dan yang 3 menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hakim mempertimbangkan itu dari peristiwa alat-alat bukti sehingga ditarik fakta yuridis, sesungguhnya dia masuk kategori yang mana? Masuk peredaran gelap atau memang menyalahgunakan untuk dirinya sendiri atau untuk menguasai.
Karena untuk menguasai memiliki itu berbahaya. Bisa digunakan untuk dirinya sendiri, juga bisa mengorbankan keselamatan orang lain. Nah, hakim itulah dalam pertimbangannya memperhatikan dengan baik masuk kategori yang benar. Jadi tidak semata-mata ke jumlahnya, kapan itu di situ. Motif itu harus benar-benar digali. Terima kasih. Sepertinya makin berkembang. Ini waktunya udah dekat ini, Pak. Oke, dan sore ini sepertinya meriah kali pertemuan ini, sangat meriah. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Moderator. Iya. Yang menambah apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Iya, silakan. Kadang ini kita jadi kembali ke asas-asas hukum pidana. Oh iya Pak. Adik-adik ada di sini asas hukum pidana ya. Di dalam pasal-pasal KUHP itu tidak semua itu dicantumkan barang siapa dengan sengaja. Tidak semua. Ada di situ dicantumkan misalnya sedang diketahuinya. Tidak ada dengan siapa yang sedang mengetahuinya, itu berarti sengaja itu masuknya di situ. Ada juga yang kata-kata patut dapat menduga. Kalau dibaca itu dengan sengaja, tapi ada patut dapat menduga. Itu maksudnya juga dengan sengaja. Jadi supaya adik-adik yang di PM dibaca pasalnya itu, ini kembali lagi ke asas-asas hukum pidana. Iya. Jadi tidak harus di situ ada kulpa, ada dengan sengaja. Bisa istilah lain digunakan oleh undang-undang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Baslin. Makin tambah hasilnya pengetahuan kita. Begitulah saya kira Pak Dimas ya, saya kira cukup bisa memahami ya. Kalau saya mengkaji tadi dari Bapak Hakim Tinggi yang sudah memberi masukan, dari Pak Agus, dari Pak Hasban, dari Pak Silalahi, dari Pak Bombongan, dari Pak Kurnia, dari Pak Baslin, saya kira sudah cukup ya, cukup referensinya ya. Sekarang tergantung bapak-bapak yang ada di PN, saya kira, untuk bijak-bijak dan betul-betul sungguh-sungguh menerapkan hukum itu secara benar dan tepat, melihat kepada fakta, baik dari unsur subjektifnya maupun unsur objektif. Nah, itu ya Pak ya. Jadi saya kira sore ini kita cukupkan sampai di sini karena waktunya udah jam 16.14, kita masih lagi untuk melaksanakan apel sore Jumat. Dan untuk meriahnya pertemuan ini kita kasihkan beri aplaus kepada narasumber kita. Kami kembalikan kepada Ibu MC yang begitu sangat luar biasa. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Cipta Sinuraya, Sarjana Hukum, dan Bapak Dr. Berlian Napitupulu, Sarjana Hukum Magister Humaniora, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri untuk mengirimkan absensi manual melalui link Google Drive yang telah kami bagikan di grup kepegawaian PN Sesumur. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Kembali. Hadirin yang kami hormati,
Dengan telah selesai dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Saya Ayu selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.